Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin wa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yashad wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni dengan pelajaran Masailul Jahiliyah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kalau kita bicara tentang Al-Jahiliyah, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, namun yang dimaksudkan oleh Syekh rahimana wa rahimahullah dengan Al-Jahiliyah di sini adalah makana qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Antum bisa lihat sedikit penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan di halaman 11. Itu halaman berapa itu bukunya antum? Ya, ini kata beliau, wa amma al-jahiliyah fal muradu biha an-nisbatu ilal jahl. Adapun jahiliyah yang dimaksudkan pada pembahasan ini, yakni problematika orang-orang jahiliyah atau adat istiadat tradisi orang-orang jahiliyah. Yang dimaksudkan di sini adalah jahiliyah yang makana qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman di mana sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah dahulu kala. Surat Al-Ahzab. Naam. Kata Syekh Shalih Fauzan, yakni allati qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-jahiliyah yang dimaksudkan di sini adalah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Li'annahu qabla ba'tsin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana al-alamu kulluhu yamuju fi dhalalin wa kufrin wa ilhadin. Ya, karena sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, alam ini, bumi ini seluruhnya berada dalam yamuju fi dhalalin wa kufrin wa ilhad, gelombang kesesatan, kekufuran dan seterusnya, ilhad, ateis. Jadi Syekh Shalih Fauzan menerangkan bahwa benar-benar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum diutus, itu kehidupan manusia benar-benar berada dalam gelombang kegelapan, kesesatan. Kalau ditanyakan, bukankah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah ada agama-agama terdahulu, adanya Taurat, adanya Injil dan seterusnya? Maka kata Syekh Shalih Fauzan, li'anna risalati sabiqata indarasat,
Kenapa terjadinya gelombang kekufuran, kegelapan, ya dan seterusnya, animisme dan lain-lain? Karena agama-agama terdahulu itu indarasat, telah tersusupi, telah tercemar. Agama-agama terdahulu telah tercemar. Naam. Sebab itu kata beliau, fal yahudu harrafu kitabahum at-Taurat wa adkhalu fihi katsiran minal kufriyat wad dalal. Ya, sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka merubah kitab mereka Taurat dan mereka memasukkan ke dalam Taurat itu katsiran minal kufriyat wad dalal. Mereka memasukkan padanya kekufuran-kekufuran dan hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang menyimpang. Wa kadzalika an-nasara harrafu kitabahum al-injil amma kana alaihi waqta nuzulihi alal masihi alaihi salatu wassalam. Demikian pula orang-orang Nasara, mereka telah merubah kitab mereka, yakni Injil, dari kebenaran atau keasliannya sebagaimana pada waktu awal turunnya Injil itu kepada Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Naam. Nah ikhwan, kalau kita lihat dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahullah ini, maka kita ketahui di zaman jahiliyah yang dimaksudkan di sini adalah zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika diutusnya Nabi, maka zaman jahiliyah itu punah secara mutlak, secara umum. Secara umum. Adapun secara khusus nanti ada kita sebutkan. Tetapi yang jelas secara umum, zaman jahiliyah itu berakhir dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum diutusnya Nabi, itu bumi ini berada dalam kegelapan, kekufuran, penyimpangan, jauhnya manusia dari norma-norma agama. Bahkan manusia ketika itu berjalan dengan adat istiadat mereka yang dijadikan sebagai patokan untuk mengukur kebenaran. Untuk mengukur kebenaran. Jadi masing-masing kaum, masing-masing kabilah, yaitu mereka mempunyai tradisi-tradisi, yang tradisi-tradisi itu dijadikan oleh mereka untuk mengukur kebenaran. Sehingga barang siapa yang datang menyelisihi tradisi mereka, itu dianggap dia telah menyimpang dari kebenaran. Kenapa demikian? Karena memang awalnya ini mereka punya agama. Orang-orang Yahudi punya agama yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Orang-orang Nasara mempunyai agama yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Tetapi agama-agama mereka karena berlalunya waktu yang lama, akhirnya terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam agama tersebut. Tersusupi oleh virus-virus bid'ah. Ya, kalau di dalam syariat kita itu dikenal dengan istilah bid'ah. Itu masuk di dalam agama Yahudi, orang-orang Yahudi masuk di dalam agama orang-orang Nasara. Sehingga perubahan-perubahan itu terjadi, lambat laun mereka semakin jauh dari agama asli yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Iya. Nah, kita lihat orang-orang Nasara itu yang awal kali melakukan perubahan terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, itu seorang Yahudi yang bernama Bulis atau Syawil. Jadi diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan di situ, kata beliau, wa dzalika anna rajulan yuqalu lahu Bulis au Syawil. Ya, yang demikian itu perubahan pada agama Nasrani, pada orang-orang Nasara, itu karena ada seseorang yang disebut Bulis atau Syawil, karena Yahudiyan haqidan ala Rasulillah Isa alaihi salam. Dia ini orang Yahudi yang tadi sangat benci terhadap Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Dia sangat benci sekali. Tetapi ketika setelah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam wafat, dia datang dengan membawa misi, melakukan tipu daya, membuat makar untuk fi ifsadi dinil masihi alaihi salam,
untuk merusak agama yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, maka dia menampilkan bahwa dia ini ahli ibadah, dia orang yang taat, dia menampakkan kalau dia itu cinta kepada Nabi Allah Isa, dia menyesali atas kematiannya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, sehingga publik ketika itu terpesona dengan dia. Ya. Jadi dia dia mencari validasi dengan cara menunjukkan bahwa dia ini ahli ibadah. Dia ini ahli ibadah. Kemudian dia menunjukkan bahwa dia itu cinta sekali kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Dia menyesal di waktu Nabi Allah Isa masih hidup, itu dia menunjukkan ketidaksukaannya, dia menyesal. Nah, dari sinilah kemudian orang-orang Nasara itu terpesona dengannya. Mereka terpancing dengannya, mereka percaya dan mengatakan, oh dia ini sudah baik. Dulu memang dia nakal orang ini. Dulu memang dia nggak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Isa, tapi sekarang dia sudah taubat. Dia sudah menyesal. Dia sudah jadi ahli ibadah. Nah, maka mereka percaya terhadapnya. Nah, begitu mereka percaya kepadanya, apa yang terjadi? Maka dia memasukkan ke dalam ajaran-ajaran Injil itu akidatut tatslif. Akidah apa? Tatslif, yakni trinitas. Kemudian dia juga membawakan ke dalam agama Nasrani itu ya ungkapan yang mengatakan bahwasanya Isa ibnullah ya dan seterusnya dari akidah yang menyimpang dan kufriyat yang ada dalam Injil. Ya, ini perubahan ini dilakukan oleh siapa? Bulis atau Syawil ini, orang Yahudi ini. Nah, kita lihat ya ikhwan, kalau kita petakan kehidupan zaman jahiliyah sebelum Rasulullah itu, maka kelompok bangsa Arab ya, kita tidak bicara tentang bangsa lain. Kita lihat di bangsa Arab ketika itu ada dua kelompok, kelompok ahlul kitab dan kelompok ummiyun. Kelompok ahlul kitab ini terdiri dari Yahudi dan Nasara. Agama Yahudi telah terjadi perubahan karena berlalunya zaman yang dilakukan oleh seorang yang bernama Bulis tadi. Kemudian orang-orang ummiyun dari bangsa Arab ini, mereka tidak beragama dengan agama Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak beragama dengan agama Yahudi dan Nasrani. Tetapi mereka beragama dengan sebahagian di antara mereka ya. Sebahagian di antara mereka beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Ya, mereka berada di atas Al-Hanafiyah. Mereka berada di atas Al-Hanafiyah. Sedikit sekali dari mereka. Tapi umumnya mereka adalah orang-orang yang tidak beragama dengan agama Yahudi dan agama Nasrani. Ya, sebagian mereka itu beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Lalu terjadi penyimpangan. Di agama Al-Hanafiyah yang dianut oleh orang-orang bangsa Arab ketika itu. Penyimpangannya dilakukan oleh siapa? Penyimpangannya pertama kali dilakukan oleh Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai. Ya, Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai. Dia ketika itu dalam satu keperluan dia pergi ke Syam. Dia ini orang Arab, dia pergi ke Syam. Syam itu dalam rangka, kalau menurut keterangan Syekh Shalih Fauzan, di situ dia pergi dalam rangka berobat. Kalau dalam sebahagian tarikh dikatakan dia pergi dalam rangka berdagang. Dia pergi dalam rangka apa? Berdagang. Nah, dia pergi ala kulli hal. Nah, ini kata Syekh Shalih Fauzan di sini. Ya. Kata beliau, ila an dhahara fihim rajulun yuqalu lahu Amr bin Luhai al-Khuzai kana malikan alal Hijaz wa kana yudhiru at-tanassuka wal ibadata was salah wa dhahaba ila Syami lil ilaj fawajada ahla Syami ya'buduna al-asnam fastahsana dhalik wa ja'a minasy Syami bi asnamin ma'ahu wa naqqaba 'anil asnami allati kanat madfunatan tahtal ardi ba'da qaumi Nuhin alaihi salatu wassalam. Tahu ya terjemahannya ya? Baik. Maksudnya begini.
Jadi Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai ini dia pergi ke Syam. Dia pergi ke Syam untuk berobat. Lalu dia sampai di Syam, ternyata dia dapati penduduk Syam itu punya satu praktek agama yang berbeda dengan apa yang ada di bangsa Arab. Paham ya? Yaitu apa? Ya'budunal asnam. Mereka menyembah berhala-berhala. Orang-orang Syam ketika itu mereka melakukan penyembahan terhadap berhala-berhala. Apa yang ada di dalam hatinya Amr bin Luhai ini? Fastahsana dzalik. Dia menganggap hal itu bagus. Ya, dia menganggapnya baik. Nah, ketika dia menganggap hal ini baik, ja'a minasyami bi asnami ma'ahu. Dia datang dari Syam ke bangsa Arab, dia pulang lagi ke Hijaz. Ya, dia bawa patung-patung berhala-berhala itu. Nah, berhala-berhala yang dia bawa, ini berhala-berhala yang dia gali, yang telah tertanam, terkubur, itu setelah peristiwa banjir bandang di kaumnya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Berhala apa yang dia bawa? Berhala orang-orang saleh dari kaumnya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka berkata, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Wala tadharunna waddan wala suwa'a wala ya'uqa wala yaghutha wala nasra wa nasra. Ya, janganlah kalian sekali-kali meninggalkan siapa? Wad, meninggalkan Yaguth, meninggalkan Ya'uq, meninggalkan Suwa, meninggalkan Nasr. Ya, nah, ini orang-orang saleh di zamannya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam mempunyai pengikut orang-orang saleh. Nah, orang-orang saleh ini ketika Nabi Allah Nuh wafat dan orang-orang saleh ini tetap melanjutkan perjuangan dakwah Nabi Allah Nuh, lalu ketika sampai suatu ketika mereka wafat, maka para pengikutnya itu sedih. Para pengikutnya sedih. Karena para pengikutnya sedih, ya, mereka mengingat jasa-jasa orang-orang saleh ini begitu besar perjuangannya. Lalu dibisikkanlah oleh syaitan supaya bangunlah patung-patung yang mirip dengan orang-orang saleh itu sekedar untuk mengenang saja. Sekedar untuk apa? Mengenang. Ya, supaya bisa lakukan ulang tahun, bisa haul di situ, bisa lakukan haul. Ya, maka begitu ketika patung-patung itu diletakkan di tempat-tempat di mana orang-orang saleh itu dulunya mereka duduk mengajar. Jadi kalau kaum Nabi Nuh lewat di situ, mereka ingat, oh dulu guru Wat ngajar kami di sini, tempat duduknya ini. Mereka lewat juga, mereka lihat, oh ini guru Suwa ngajar kami di sini. Oh ini guru Yaguth ngajar kami di sini gitu. Lambat laun generasi pertama yang paham ini mereka meninggal. Ya, setelah mereka meninggal, maka orang-orang belakangan ini dibisikkan oleh syaitan kepada mereka. Ini orang-orang saleh. Dulunya bapak-bapak kalian itu kalau minta, ya, kepada Allah sering minta di mereka melalui perantara mereka, karena mereka ini orang saleh. Mereka orang saleh. Kalian ini tidak bisa langsung meminta kepada Allah karena kedudukan kalian rendah, kalian bergelimpangan dosa dan kemaksiatan. Maka kalian harus meminta kepada Allah di sisi orang-orang saleh ini, karena mereka punya kedudukan di sisi Allah. Ya, begitulah hayalan syaitan kepada generasi berikutnya. Nah, setelah generasi ini mereka terperangkap dengan jebakan syaitan, mereka sering datang di berhala-berhala, di patung-patung tersebut untuk meminta kepada Allah. Minta kepada Allah, bukan minta kepada patung. Perhatikan ya, mereka minta kepada Allah tetapi di patung-patung orang saleh itu. Nah, setelah generasi ini meninggal, ya, generasi belakangan makin jauh dari ilmu, maka setan membisikkan kepada mereka, dulu bapak moyang kalian itu kalau minta kepada berhala-berhala tersebut, ya, minta kepada berhala-berhala tersebut. Akhirnya terjadilah kesyirikan pertama di muka bumi, yaitu manusia menyembah kepada berhala di samping mereka menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, pada peristiwa banjir bandang di umatnya, kaumnya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam itu, dan terjadinya tufan dalam sebagian sejarah dikatakan, yaitu angin yang kencang,
Ya, kemudian berhala-berhala itu runtuh dan dia terkubur. Dia terkubur dalam tanah. Syaitan masuk ke dalam mimpinya si Amr bin Luhai al-Khuzai untuk menunjukkan kepada dia tempat di mana terkuburnya berhala-berhala tersebut. Lalu ketika dia mimpi, kenapa dia mimpi begitu? Dia tidak punya bayangan, tapi kenapa syaitan itu memimpikan kepada dia? Sebenarnya dia sudah punya bayangan. Bayangannya di mana? Bayangannya ketika dia menganggap praktek ibadah orang-orang Syam terhadap berhala itu bagus. Ya. Ketika dia sudah punya hayalan, oh ini bagus, lah hayalan dia itu dimanfaatkan oleh syaitan. Syaitan membisikkan kepada dia tempat di mana terkuburnya patung-patung dari kalangan orang-orang saleh di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Dia gali patung-patung tersebut, dia bawa pulang lagi ke Hijaz. Dia bawa pulang ke Hijaz, dia bagi-bagi kepada kabilah. Sebagian dia bagi ke Yaman, dia bagi ke kabilah Hamdan dan seterusnya. Maka pemimpin-pemimpin masing-masing kabilah dari bangsa Arab itu mereka punya satu patung orang saleh. Disitulah pertama kali terjadinya kesyirikan di bangsa Arab. Yani agama Al-Hanafiyah yang dianut oleh orang-orang Ummiyun telah terjadinya perubahan dengan adanya masuknya berhala yang dibawa masuk oleh Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai. Maka sejarah mengatakan dia ini adalah orang yang pertama kali membuat kesyirikan di bangsa Arab. Pertama kali membuat kesyirikan di bangsa Arab. Maka dari itu di dalam Sahih Muslim itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raaitu Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai yajurru qusbahu finnar wa kana awwala man sayyaba sawaib. Ya, aku melihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai mencabik-cabik ususnya di dalam neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Wa kana awwala man sayyaba sawaib. Dia orang yang pertama melakukan kesyirikan. Ini sayyaba sawaib, saibah itu kata Al-Imam Ibnu Katsir, itu orang-orang jahiliyah dulu kalau dia sudah meniatkan unta kepada berhala, maka dia lepaskan unta itu, maka unta itu tidak boleh dikendarai, tidak boleh disembeli dan lain-lain, dia lepaskan sebagai satu bentuk persembahan kepada berhala. Nah, dia melakukan kesyirikan ya pertama kali, ya Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, raaitu Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai yajurru qusbahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai ini dia mencabik-cabik ususnya di dalam neraka, wal iyadu billah. Nah ini ikhwana fiddin azani Allah wa yakum, ini adalah peristiwa terjadinya perubahan pada agama-agama terdahulu di zaman sebelum adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai disebutkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Iyad bin Himar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Iyad bin Himar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzata yaumin fi khutbatih, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di khutbahnya, ketika beliau berkhutbah, beliau bersabda, ala inna rabbi amarani an uallimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadza. Ya, ketahuilah sesungguhnya Rabbku telah memerintahkan aku untuk mengajarkan kalian apa-apa yang kalian tidak tahu. Ya, mimma 'allamani yaumi hadza, dari apa-apa yang Allah ajarkan kepadaku pada hari ini. Kullu malin nahaltuhu abdan halalun, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya kata Nabi bahwa kullu malin nahaltuhu abdan halalun. Allah berfirman, setiap harta yang aku berikan kepada hamba, seorang hamba adalah halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, dan sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif,
yakni lurus. Mereka berada di atas fitrah, agama yang hanif. Ya. Wa innahum atathumus syayatin. Kemudian datang kepada mereka syaitan, fajtalathum an dinihim. Maka syaitan itu membuat mereka sesat, menyesatkan mereka dari agama mereka. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum an yusyriku bi ma lam unazzil bihi sultana. Maka mereka, setan itu membisikkan kepada mereka untuk mengharamkan apa yang aku halalkan kepada mereka, dan setan itu memerintahkan mereka untuk mempersekutukan aku dengan apa-apa yang tidak aku turunkan bukti atasnya. Wa innallaha nadhara ila ahlil ardi famaqatahum. Dan sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi, maka Allah murka kepada mereka. Nah, mereka tenggelam dalam kesyirikan-kesyirikan. Maka Arabahum wa ajamahum, baik Arab maupun ajam, illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sedikit sekali beberapa kelompok dari ahli kitab. Nah, ini yang kemudian menjadi sisi pendalilan dalam penulisan sejarah bahwa ketika masa sebelum diutusnya Nabi itu, agama-agama telah mengalami distorsi, kecuali sedikit sekali sebagian orang yang masih tetap berada di atas agama yang hanif. Pertanyaan, begitu ketika Nabi diutus, apakah orang-orang yang berada di atas agama Al-Hanafiyah ini masih ada atau sudah punah? Ya, maka sebagian para masyayikh mengatakan ketika Nabi diutus itu sudah punah semuanya. Sudah apa? Sudah punah semuanya. Nah, begitu semuanya sudah punah, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Ya, mafhum ya ikhwan? Baik. Jadi kalau ditanyakan yang dimaksudkan dengan masailul jahiliyah, al-jahiliyah yang mana di sini? Yang dimaksudkan di sini adalah al-jahiliyah sebelum diutusnya Nabi, yang terbagi menjadi dua kelompok, ahlul kitab dan ummiyun. Ummiyun ini juga ada dua kelompok. Orang-orang yang tidak beragama dengan agama Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang yang beragama dengan agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, baik. Kemudian kalau ditanyakan kepada kita, apa faedahnya? Dijelaskan oleh di dalam Muqaddimah Syekh Muhammad, di situ beliau singgung ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyinggung. Kata beliau, fadiddu yudhiru husnadid wa bididdiha tatabayyanul asya'. Yaitu dengan adanya lawan maka nampaklah kebaikan daripada lawannya. Adanya tandingan, dengan adanya tandingan itu nampak kebaikan yang ditandingi. Ya. Wa bididdiha tatabayyanul asya', dengan adanya tandingan itu maka sesuatu itu menjadi jelas. Ya, sudah kita singgung ya. Maka ini adalah salah satu hikmah kenapa kita mempelajari masail jahiliyah. Kalau orang katakan begini, Ustadz, bukankah masa jahiliyah itu telah berakhir dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, bumi telah terang. Ya, manusia telah mengenal agama dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan iya. Ketika diutusnya Nabi, maka berakhirnya zaman jahiliyah. Maka tidak boleh kita katakan ini zaman adalah zaman jahiliyah, ini masa adalah masa jahiliyah, tidak boleh. Ya, tidak boleh karena telah berakhir. Kalau kita mengatakan ini zaman adalah zaman jahiliyah secara mutlak, itu berarti seolah-olah kita mendustakan Al-Quran dan kita mendustakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi datang membawa kebenaran. Nabi datang untuk menyingkap kebenaran dan Nabi menghilangkan kejahiliaan. Nabi menghilangkan apa? Kejahiliaan. Tapi kenapa kita masih terus harus mempelajari peradaban jahiliyah? Karena tidak tertutup kemungkinan di umat ini ada sebahagian manusia pada diri mereka sebahagian daripada sifat-sifat jahiliyah. Ya. Begitu pula ada pada sebahagian wilayah dari wilayah-wilayah kaum muslimin, bahkan ada pada mereka peradaban dari peradaban jahiliyah, sebahagian peradaban dari peradaban jahiliyah. Maka dari itu kita penting untuk mempelajari permasalahan atau peradaban jahiliyah. Nah, maka mempelajari peradaban jahiliyah itu diantaranya bertujuan untuk supaya seorang itu dia berhati-hati darinya. Dia berhati-hati.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia dibangkitkan dengan mereka, bersama dengan mereka, atau dia dianggap bagian dari mereka. Maka kalau orang dia tidak tahu tentang peradaban jahiliyah, maka dia bisa saja bertasyabbuh dengan orang-orang jahiliyah, dia bisa bertasyabbuh dengan sifat-sifat jahiliyah, dan ini bahaya bagi dirinya. Ini bahaya bagi dirinya. Maka dari itu dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, beliau membawa sebuah syair, kata beliau, dikatakan bahwa araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Aku mengenal kejelekan bukanlah untuk melakukan kejelekan. Araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan. Walakin li tawaqqihi, akan tetapi supaya menjaga diri dari kejelekan tersebut. Waman la ya'rifu syarr, barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan, minal khair, dari kebaikan, yaqafi, dia rentan terjatuh dalam kejelekan. Jadi kalau orang dia tidak tahu kejelekan, rentan orang itu terjatuh dalam kejelekan. Jadi dia mempelajari kejelekan untuk berhati-hati dari kejelekan itu. Nah, kita salah satu poin kita mempelajari masail jahiliyah adalah untuk menjaga diri kita dari terjatuh dalam peradaban jahiliyah, ya. Karena Rasulullah mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia berasal dari mereka. Yang kedua, untuk memperingatkan manusia dari peradaban jahiliyah. Kenapa? Karena kalau sekiranya manusia tidak diperingatkan dari peradaban jahiliyah, maka kemurnian agama ini akan hilang. Kemurnian agama akan hilang. Oleh sebab itu, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, yushiku antang kuda ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Ya, hampir saja ikatan Islam ini akan terlepas sehelai demi sehelai. Idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Apabila hidup di dalam Islam ini generasi yang tidak mengerti tentang al-jahiliyah, kejahiliaan. Ya, apabila generasi tidak mengerti tentang kejahiliaan, maka Islam akan terlepas dari mereka sedikit demi sedikit, sehelai demi sehelai. Nah, karena mereka mudah sekali terjatuh, terprovokasi oleh kejahiliaan. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, fa idza kana al-insan yajhalu umur al-jahiliyah fa innahu hariyun an yaqa'a fiha lianna syaitana ma nasiyaha wala nama anha yad'u ilaiha. Ya, perhatikan kata beliau, fa idza kana al-insan yajhalu umur al-jahiliyah, karena apabila seseorang itu dia tidak tahu tentang perkara-perkara jahiliyah, fa innahu hariyun an yaqa'a fiha, maka rentan sekali untuk dia terjatuh di dalam peradaban jahiliyah tersebut. Lianna syaitan ma nasiyaha wala nama anha, karena setan itu dia tidak lupa dan dia tidak tidur. Setan itu tidak lupa dan tidak tidur. Bahkan apa? Yad'u ilaiha, setan senantiasa mendakwakan manusia kepada peradaban jahiliyah. Ya, setan senantiasa mendakwakan manusia kepada peradaban jahiliyah. Maka kalau orang dia jahil tentang peradaban jahiliyah, alamat dia akan terjatuh dalam peradaban jahiliyah tersebut. Dan ini bahaya. Mafhum ya? Taib. Yang ketiga, di antara kita mempelajari peradaban jahiliyah adalah untuk kita mengetahui tentang keistimewaan Islam. Kita mengetahui tentang keistimewaan Islam. Karena antum tahu ya, bagaimana orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam kepada mereka, itu mereka benar-benar berada dalam keadaan yang sangat luar biasa rusaknya. Antum bayangkan, sampai-sampai ada seorang sahabat ya, ketika dia masuk Islam, maka dia menyesali atas tindakannya di zaman jahiliyah, yaitu bernama Qais bin Asim At-Tamimi. Qais bin Asim At-Tamimi itu dia berkata, ya, dia pernah berkata, ya Rasulullah, inni wa'attu banatin li fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, dulunya di zaman jahiliyah aku pernah menguburkan anak-anak perempuanku hidup-hidup. Subhanallah. Orang-orang jahiliyah mereka menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup, itu dianggap sebagai ibadah, dianggap sebagai kebaikan. Ya, kenapa? Karena pertama mereka malu,
Yang kedua, nanti takut kalau terjadi peperangan anak-anak ini nanti ditawan menjadi tawanan perang, ya. Kemudian juga mereka takut akan kemiskinan, ya, jangan sampai anak-anak perempuan ini nggak bisa bekerja, dia nggak bisa berperang dan seterusnya, dia nggak bisa mendatangkan penghasilan, nah ekonomi sulit dan lain-lain. Maka ini dia lakukan dia kuburkan anak-anak perempuan yang hidup-hidup, dan itu dilakukan dengan kebanggaan. Itu dilakukan dengan kebanggaan. Nah, tetapi datangnya Islam, justru Islam memuliakan wanita. Islam memuliakan wanita. Bahkan Rasulullah menyebutkan di dalam hadis, disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, barang siapa yang mempunyai 2 saudara perempuan atau 3 saudara perempuan, lalu dia menjaga mereka dengan baik, dia menafkahi mereka dengan baik sampai mereka menikah, maka menjadi hijab baginya dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, begitu pula barang siapa punya anak perempuan, ya, dia menjaganya, menafkahinya sampai dia menikahkan dia dengan baik, ia juga menjadi hijab dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Syariat Islam memuliakan wanita, mengangkat derajatnya wanita, ya, menunjukkan tentang betapa buruknya budaya jahiliyah memperlakukan kaum wanita. Sampai-sampai, ya, sahabat Qaisin dia mengatakan, ya Rasulullah, inni wada'tu banatin li fil jahiliyah. Ya Rasulullah, dulunya aku pernah menguburkan beberapa orang anak wanitaku di zaman jahiliyah. Ini yang pertama. Yang kedua, datang dalam hadis bahwa, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang keutamaan Islam jika dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya. Ya, disebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalukum wa mathalu ahlil kitabaini," perumpamaan kalian atau permisalan kalian jika dibandingkan dengan 2 ahli kitab, ya, ini Yahud dan Nasara, ya. Perumpamaan kalian jika dibandingkan dengan 2 ahli kitab itu kamathali rajulin istajara ujara, seperti seorang pedagang yang dia mempekerjakan para pegawai. Seorang pedagang dia mempekerjakan para pegawai. Faqal man ya'malu li min gudwata ila nisfin nahari ala qiratin. Lalu pedagang itu dia katakan, siapa yang mau bekerja kepadaku dari waktu gudwah, waktu pagi, sampai nisfin nahar, tengah hari, itu dia mendapat upah 1 qirat. Dia mendapatkan upah 1 qirat. Maka fa'amilatil yahud, orang-orang Yahudi mengambil waktu itu, bekerja di situ. Tsumma qala wa man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asri ala qiratin. Lalu dia berkata lagi, siapa yang bekerja kepadaku dari waktu siang hari ke waktu asar, dia dapat upah 1 qirat. Waktu lebih singkat waktu mana? Dari pagi sampai siang hari itu 1 qirat. Kemudian dari siang hari ke waktu asar 1 qirat. Lebih singkat mana? Siang ke asar, ya. Maka disinilah orang-orang Nasara bekerja. Ya, ini perumpamaannya, ya. Jadi mereka dengan beramal dengan waktu singkat dapat 1 qirat. Yahudi dengan waktu agak panjang juga dapat 1 qirat. Lalu apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu pun dia berkata bahwasanya man ya'malu li minal asri ila an taqiba syamsu falahu qirataini. Barang siapa yang bekerja kepadaku dari asar sampai tenggelam matahari, dia mendapat upah 2 qirat. 2 qirat. Waktu lebih sedikit tapi upah lebih banyak. Maka apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi dan Nasara protes. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasara protes. Kata Nabi, fa antum hum. Ya, seperti orang yang bekerja dari asar sampai maghrib dapat 2 qirat ini, itulah kalian umat Islam jika dibandingkan dengan Yahudi dan Nasara. Maka orang-orang yang bekerja di waktu Yahudi dan Nasara itu faghadiba, mereka marah. Ghadibal yahudu wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara mereka marah. Faqalu ma lana aktsara amalan wa aqalla ata'at. Ya, kenapa? Kami ini banyak kerja tapi gajinya lebih kecil. Kenapa? Karena mereka marah, ini orang kerja sedikit gajinya besar, kami kerjanya banyak gajinya sedikit. Kenapa? Ada apa? Maka pedagang itu dia berkata, hal naqastukum min haqqikum, apakah aku kurangi hak kalian? Ya, ini kalian dapati
upah sedikit dengan kerja panjang itu apa memang di dalam hak kalian akan ada yang aku kurangi? Kan tidak ada, sesuai dengan perjanjian. Iya, hak kalian kerja dari pagi sampai siang itu 1 kirat, itu haknya. Ternyata begitu kalian kerja saya kasih hak itu. Tapi kalian protes, apakah aku kurangi? Tidak kan? Begitu juga Yahudi, apakah aku kurangi? Tidak. Tapi kenapa ini kerja sedikit banyak? Kata dia, dzalika fadli. Itulah karuniaku, itulah kebaikan hatiku. Ya, aku berikan kepada siapa yang aku mau. Aku berikan kepada siapa yang aku mau. Artinya di sini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan Islam, keutamaan Islam. Nah, kalau kita mempelajari peradaban jahiliyah, maka kita akan mengetahui bahwa orang-orang jahiliyah mereka mendapatkan demikian adanya, sementara orang-orang muslim mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Maka tentu salah satu hikmahnya adalah agar supaya kita mengetahui keistimewaan Islam, keistimewaan Islam. Taib. Mafhum sampai di sini ya kawan? Nah, kalau ditanyakan untuk apa kita pelajari masail jahiliyah, padahal apa kejahiliaan itu telah berakhir dengan berakhirnya apa dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya karena bisa jadi ada pada sebagian diri manusia itu sebagian dari perkara-perkara jahiliyah, atau pada sebuah wilayah dari wilayah-wilayah kaum muslimin ada sebagian perkara dari perkara-perkara jahiliyah. Sebagaimana datang di dalam peristiwa ya, suatu ketika sahabat Ansar itu pernah berselisih dengan sahabat Muhajir. Maka mereka berselisih sampai suara kencang. Akhirnya orang Ansar itu dia teriak, ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar. Orang Muhajir juga dia berteriak, ya lal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajir. Masing-masing panggil kabilah. Untuk apa? Untuk mau berantem. Setelah mendengar itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah, slogan-slogan jahiliyah, kalian saling memanggil padahal aku masih berada di tengah-tengah kalian? Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkanlah seruan atau slogan jahiliyah itu, karena slogan jahiliyah itu adalah tercela atau buruk. Nah, maka ini menunjukkan Rasulullah sudah diutus tapi ada sebagian perangai jahiliyah. Begitu pula seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara pada umatku ini dari perkara jahiliyah yang mereka tidak tinggalkan. Yang mereka tidak tinggalkan. Yaitu apa? At-ta'nu fil ansab, mencela nasab, wal fakhru bil ahsab, bangga dengan nasab, wa niyahatu alal mayyit, meratapi mayit, wal istisqa'u bin nujum, minta hujan dengan bintang tertentu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahwa ada sebagian perangai jahiliyah yang tidak hilang dari umat ini. Maka ini penting mempelajari dari perkara atau peradaban jahiliyah. Begitu juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar sahabat. Ya, ada sahabat yang ketika itu dia berkata ya, dia berkata kepada kalau tidak salah Abu Dar ya. Abu Dar itu tatkala dia mencela seorang sahabat, dalam sebagian riwayat dikatakan dia mencela Bilal bin Rabah. Yaitu apa kata dia? Ya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar dia yu'ayyiru akhahu biqaulihi ya ibn Sauda. Dia katakan wahai Ibnu Sauda, wahai anak hitam. Ya, wahai anak hitam. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, a'ayyartahu bi ummih, engkau telah menghina dia dengan ibunya. Karena ibunya hitam, anaknya hitam, kau panggil wahai anak hitam, ya, engkau telah menghina ibunya. Ya, maka apa kata Nabi? Innaka mru'un fika jahiliyah, pada dirimu ini ada perangai jahiliyah. Ada pada dirimu ada perangai jahiliyah. Maka kita katakan sekali lagi bahwa ya secara umum memang masa jahiliyah itu berakhir, tapi tidak tertutup kemungkinan pada sebagian manusia ada sebagian perangai jahiliyah, atau sebagian wilayah ada sebagian dari perangai jahiliyah. Maka perlu kita mempelajari peradaban jahiliyah untuk memperingatkan diri darinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari bertasyabbuh kepada hal-hal yang menyimpang, apalagi kepada orang-orang jahiliyah. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang kedua, apa? Mempelajarinya untuk apa? Memperingatkan umat. Mempelajari peradaban jahiliyah untuk memperingatkan umat darinya. Yang ketiga, mempelajari peradaban jahiliyah
adalah untuk mengetahui keutamaan dan keistimewaan Islam. Keutamaan dan keistimewaan Islam. Naam. Taib. Ilahuna ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Naktafi bihadzal dars. Terlalu cepat kah? Ya. Terlalu cepat. Terlalu cepat mungkin terlalu semangat. Kita rubah ritmenya berikut insyaallah. Ilahuna ya ikhwan naktafi bihadzal dars. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.